3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Aziza dengan NIM 2021 05010101010. Nah teman-teman, tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas atau UAS mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebank Sentralan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin atau beberapa materi dari Kebank Sentralan. Yang pertama itu pengertian dari bank sentral, kedua kedudukan dari bank sentral, ketiga kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh bank sentral atau tujuan dan fungsi bank sentral di Indonesia. Pengertian bank sentral. Bank sentral dalam pengertian umum adalah sebuah lembaga yang diserahi tugas untuk mengontrol sistem keuangan dan perbankan. Guna untuk menjalankan perannya itu, bank sentral umumnya diberi monopoli untuk mengeluarkan uang dan wewenang prerogatif untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Menurut John Singleton 2011, bank sentral merupakan sebuah bank tempat bank-bank lain menaruh dana atau rekening dan mempergunakan dana tersebut untuk penyelesaian akhir dari transaksi antar bank. Tujuan dan fungsi bank sentral di Indonesia. Yang pertama, menjaga stabilisasi sistem keuangan di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya itu, bank sentral mempunyai peran khusus dalam sistem moneter sebagai sumber peminjam bagi bank-bank, atau dalam istilah penulisan penyebutan sebagai the mother of bank atau the bank of bank. Selain itu, bank sentral merupakan sumber terakhir bagi bank-bank untuk mendapatkan pinjaman ketika bank yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan likuiditas. Dalam fungsinya ini, bank sentral sekaligus juga berperan dalam mengembangkan sistem pengkreditan yang sehat. Pengawasan bank bertujuan untuk menciptakan dan memelihara sistem perbankan yang sehat, tumbuh secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Untuk menjaga stabilitas keuangan bank sentral, maka dilakukan beberapa langkah-langkah, yaitu salah satunya pengawasan normal atau rutin, yaitu dilakukan terhadap bank yang memenuhi kriteria atau tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan kelangsungan usahanya. Nah, langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia pada bank dengan status pengawasan intensif antara lain, yang pertama itu meminta bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia. Yang kedua, melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai. Ketiga, meminta bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dicapai. Yang keempat, menetapkan pengawasan atau pemeriksaan Bank Indonesia pada bank apabila diperlukan. Nah, untuk langkah-langkah yang kedua yaitu pengawasan khusus atau special surveillance, yaitu dilakukan terhadap bank yang dinilai mengalami kesulitan atau membahayakan kelangsungan usahanya. Beberapa tindakan yang dilakukan, yang pertama itu memerintahkan bank atau pemegang saham bank tersebut untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan atau capital restoration plan secara tertulis kepada Bank Indonesia. Selanjutnya, memerintahkan bank berkewajiban untuk melaksanakan tindakan mandatory supervisory action dan memerintahkan bank atau pemegang saham untuk melakukan tindakan antara lain. Yang pertama, mengganti dewan komisaris atau direksi bank. Yang kedua, menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bank dan modal bank. Selanjutnya, melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Selanjutnya, menjual bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank. Selanjutnya, kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen. Dasar hukum kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara pemegang otoritas tertinggi di bidang moneter dan perbankan negara atau bank sentral. Dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada pasal 23A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.
Selanjutnya, kedudukan Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, eksistensi Bank Indonesia selaku bank sentral dijamin dalam amandemen Undang-Undang 1945 pasal 23D yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Sebagai Bank Sentral Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian yang mempunyai wewenang antara lain: pertama, menetapkan macam dan harga mata uang; kedua, menekan laju inflasi; ketiga, mengatur kredit atau pembiayaan; keempat, penetapan tingkat diskonto; dan penetapan cadangan wajib minimum. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.